Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Oktaviani Narawadu, CGP Angkatan 10 akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah saya sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di samping saya Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Ketapang bersama Ibu Eni Seperti. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Di sini kita akan berbincang santai Bu Eni terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu? Atau rujukan moral? Untuk kasus Bagaimana moral itu ya banyak dilema sebetulnya. Saya kadang-kadang juga masih bingung. Saya kan kepala sekolah baru. Yang paling saya dilema sekali itu tentang tidak boleh tidak menaikkan anak meskipun anak itu masih banyak kekurangan. Contohnya anak yang belum bisa baca. Itu yang paling saya amat sangat dilema sekali. Dilema ya Bu ya. Iya. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Bagaimana Ibu mengambil? Untuk kebijakan yang saya ambil itu, yang pertama saya harus ngomong dulu sama gurunya, guru kelas, semua dewan guru. Meskipun itu berat, meskipun saya juga bingung mau ambil keputusannya bagaimana. Tetapi banyak juga ya wali murid yang kadang-kadang itu protes. Wali murid yang anaknya pintar itu kadang-kadang protes Bu. Protesnya kenapa? Loh, itu loh nggak bisa baca, kok naik ya Bu ya? Kok dinaikkan ya Bu ya? Itu yang bikin saya bingung, kadang-kadang itu dilema juga, amat sangat dilema sekali itu. Makanya kami Dewan Guru itu terus gimana ya? Harus musyawarah dulu, ngomong-ngomong bagaimana menjelaskan ke wali murid. Soalnya kelebihan dan kekurangan anak itu berbeda-beda. Itu kami tuh harus menjelaskan ke wali murid, kenapa kok enggak boleh enggak dinaikin, itu kenapa? Kami tuh bingung kadang-kadang itu, pokoknya dilema sama wali murid yang anaknya pintar, yang anaknya enggak bisa, ini bagaimana gitu. Oke, siap. Berarti ada kegalauan ya Bu ya. Amat sangat galau sekali pokoknya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk mengantisipasi hal seperti itu? Untuk mengantisipasi itu kami harus kerjasama sama dewan guru. Kami juga harus sosialisasikan ke wali murid. Kami harus menjelaskan satu persatu bagaimana apa yang langkah-langkah yang kami lakukan. Yang pertama ya kami sosialisasi bahwa aturan sekarang itu kan tidak boleh tidak menaikkan anak. Itu kan ada peraturan sendiri. Jadi kami harus menyosialisasikan ke wali murid. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif seperti tadi itu kan di atas tadi Ibu sampaikan sosialisasi seperti itu. Iya, kami kerjasama sama rekan kerja, habis itu wali kelasnya harus menyampaikan ke wali murid bahwa begini, ini alasannya kenapa anak ini kok dinaikkan, padahal dia tidak bisa baca. Begitu, seperti itu yang kami lakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu Bu? Hal-hal yang menjadi tantangannya apa itu? Yang menjadi tantangannya banyak yang protes. Iya. Wali murid itu banyak yang protes. Tetapi kami harus menjelaskan bahwa peraturan
peraturan itu kami sebagai Dewan Guru pun harus menaikkan, tetapi dengan syarat apa sih kelebihan anak ini? Iya. Nah, itu yang kita bimbing untuk Pertimbangkan anak-anak ya. itu. Oh, iya. Jadi kami mencari kelebihan dari anak yang tidak bisa baca itu tadi. Oke. Apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus itu, Bu? Kami harus punya jadwal. Oh begitu. Iya. Jadi harus dijadwalkan ya, Bu ya. Iya. Terus langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana, Bu, prosedurnya? Untuk prosedurnya ya pelan-pelan, nggak bisa harus begini langsung, nggak bisa, harus Jadi pelan-pelan. continue. Iya, continue. Terus menerus supaya wali murid ini memahami Iya. apa yang kami lakukan itu sesuai dengan aturan pemerintah. Oh, ya, siap. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus? Yang membantu saya ya rekan kerja, rekan sejawat juga itu. Iya. Kalau tidak ada rekan sejawat, tidak sejalan, tidak mungkin ini berjalan. Oh iya, siap. Gini Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, kasus tadi terkait dilema Ibu terkait anak-anak yang tidak bisa naik kelas atau tinggal kelas atau bagaimana, padahal anak itu tidak mampu. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan itu tadi? Pembelajaran seperti apa? Kalau untuk pengalaman dan pembelajarannya, kami harus itu tadi mencari kelebihan anak di mana. Nanti setelah pulang sekolah kita membimbing anak-anak ini bagaimana kelebihannya ini menjadi bisa Nilai plusnya, Bu, ya. nilai plusnya. Iya. Jadi kita tidak usah melihat nilai minnya, Akademiknya, iya. tetapi nilai plusnya yang dimiliki anak itu. Oh ya. Jadi tetap harus ada kolaborasi antara dewan guru Iya, dan wali murid. anak pun juga. Anak itu juga, jadi nggak bisa kita selalu menyalahkan anak, mungkin juga Oh faktor iya, lingkungan memang ya, itu Bu, nggak ya. boleh. Iya. Memang seperti itu dilema etika di setiap sekolah berbeda-beda ya Bu Eni ya. Semoga kita dapat mengatasi permasalahan anak dengan positif, dengan baik. Saya rasa itu saja Bu Eni. Bukti, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mohon juga. maaf atas kekurangannya Ya. Bu Eni. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Oktaviani Narawadu, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 5 Ketapang, akan melakukan wawancara demonstrasi kontekstual bersama Ibu Kepala Sekolah dari SD 6 Ketapang, Ibu Winanti Wijirahayu SPD. Terima kasih Ibu Win atas waktu yang diberikan. Selama beberapa menit ke depan saya akan melakukan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Beberapa pertanyaan pertama yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai ini ya, saya sebagai pengambil keputusan di sini, jadi harus tahu dulu kasusnya, permasalahannya itu apa. Apakah permasalahan ini dari internal anak, ataukah permasalahan ini dari lingkungan sekolah. Jadi tidak serta-merta saya mengidentifikasi anak ini A, begini B, begini, tapi harus melalui alur atau langkah-langkah yang tepat. Selama ini bagaimana Ibu menyarankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Tadi kan di awal untuk mengetahui permasalahan ya, kita akan mengidentifikasi awal. Jadi setelah kita tahu permasalahannya, kita rembuk, mungkin anak ini berkaitan dengan kelasnya, ya kita komunikasikan dulu dengan guru kelasnya. Seandainya ini berkaitan dengan keluarga, kita komunikasikan juga dengan keluarga.
Jadi harus koordinasi terlebih dahulu, Iya. kolaborasi bersama guru dan wali murid, gitu ya Bu ya. Baik, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, setelah saya tahu permasalahannya dan saya panggil biasanya anak itu ya, kita interview, kita ajak ngobrol yang nyaman, karena anak itu kan punya karakter, punya kemampuan yang berbeda, biar anak ini bisa menyampaikan atau apa ya, kita mengambil, biasanya kan kita ngajak anak cerita dulu ya, kita anak cerita, terus setelah kita pahami cerita anak, kejadiannya atau mungkin permasalahan ini melibatkan orang lain, temannya atau gurunya atau siapa, ya kita gali dulu informasi, baru kita nanti bisa menentukan sikap seperti apa yang kita lakukan. Gitu. Yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah kita ngobrol bersama sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Jadi harus ada koordinasi terlebih dahulu, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menyaringnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya biasanya kita ini kalau umpamanya kaitannya dengan internal anak ya, dari keluarga. Kadang dari keluarga itu tidak menyadari dengan permasalahan yang dihadapi anaknya. Jadi kita harus lebih hati-hatilah, gitu ya. Tidak ujuk-ujuk gitu ya, anak ini disalahkan atau bagaimana. Seperti itu. Jadi memang harus kolaborasi Bu dengan orang tua. Jadi menggali dulu, bukan karena permasalahan itu berasal dari anak itu sendiri, bisa jadi dari rumah, lingkungannya anak tersebut, seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, gitu Bu? Menyelesaikannya di mana, atau di sekolah, atau bagaimana? Kalau jadwal tertentu tidak ya. Jadi kita pahami dulu, nanti setelah kita diskusikan bersama kepentingan permasalahan ini ya, yang terlibat dalam kepentingan permasalahan ini, bisa kapanpun, yang penting permasalahan ini segera teratasi. Jadi tidak menggunakan jadwal tertentu, harus visit ke rumah orang tua, tidak ya Bu? Ya, kalau jadwal itu tidak gini Bu, ya, karena kita di sekolah itu kan kadang-kadang ada permasalahan yang lain ya. Jadi kita kondisional lah. Ya. Ya, siap Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya. Banyak sekali faktornya, terutama dari lingkungan belajar ya, lingkungan belajar anak, terutama teman-teman guru yang sangat support terhadap semua permasalahan, ikut memecahkan semua permasalahan itu, jadi kita sharing bersama-sama. Karena memang di sekolah itu kan guru yang mengetahui tingkah laku siswa, kemudian lingkungan sekitar mungkin, dan orang tua itu juga seperti itu. Dari semua hal yang sudah disampaikan tadi ya Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan kita tidak boleh gegabah ya, jadi kita harus melalui langkah-langkah yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Bagaimanapun meskipun saya sebagai penanggung jawab di sekolah harus bisa melibatkan semua pihak, dan saya harus benar-benar memberikan keadilan untuk sebuah permasalahan. Berarti tetap harus kita kembali lagi sebagai pimpinan harus koordinasi terlebih dahulu, koordinasi yang baik. Iya, kolaborasi dengan sekolah, dengan wali murid dan lingkungan sekitar ya Bu ya, agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan berpihak pada murid. Iya. Saya rasa cukup itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Oktaviani Narawadu, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 5 Ketapang akan melakukan wawancara pengambilan kebijakan oleh Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Bulusari dengan Ibu Harini. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ada beberapa bincang-bincang santai yang akan kita lakukan. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema? Kasus-kasus dilema etika, kalau saya sebagai kepala sekolah kan tidak mungkin tahu kalau misalnya tidak terjun langsung ke kelas-kelas. Otomatis kalau misalnya ada dilema, ada polemik gitu, saya taunya dari guru-guru kelas. Nah, itu biasanya saya dapatkan pada waktu ngumpul sama teman-teman pada saat rapat tentunya gitu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu? Pengambilan keputusan untuk menyelesaikan dilema etika itu tentunya ya harus kesepakatan dengan teman-teman itu tadi gitu. Jadi kami membuat kesepakatan, kita ngumpul pada saat rapat, mereka menyampaikan apa dan kita membuat kesepakatan bersama. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dari kasus itu? Langkah-langkah ya yang seperti saya sampaikan tadi, langkah-langkahnya tentunya kita mengidentifikasi dulu dilema, polemik apa yang terjadi di kelas. Misalnya seperti sekarang ini kita kan diharuskan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu ada aturan, sebenarnya bukan aturan baku ya Mbak ya. Di situ ada aturan yang agak memaksa kita untuk memberikan nilai yang bagus kepada siswa, kepada anak, padahal si anak itu belum benar-benar menguasai pembelajaran yang diberikan oleh guru. Tuh. Terus tadi gimana Mbak? Langkah-langkahnya Bu, seperti di samping sampai tadi ada kesepakatan. Ya. Langkah-langkahnya tentunya setelah mengidentifikasi, kemudian kita mengkomunikasikan dengan guru-guru dan tentunya kita juga butuh masukan dari orang tua, dari wali murid juga, dan ini kita juga butuh mengkomunikasikan dengan mereka, dengan wali siswa tersebut. Jadi kita mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk memecahkan masalahnya. Jadi butuh komunikasi dengan wali siswa. Jadi harus ada kolaborasi yang dilakukan antara guru dan orang tua siswa ya Bu? Ya, pastinya dilakukan seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal apa saja kira-kira? Hal-hal apa saja? Tentunya banyak yang kita butuhkan masukan dari teman-teman guru, masukan dari komite mungkin, masukan dari wali murid. Nah, pada waktu ngumpul itu kita bisa dikatakan beradu argumen lah. Kita bisa mencari satu kesepakatan untuk mendapatkan solusi yang kita inginkan. Kemudian selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Bu? Apa saja itu kendalanya? Nah, karena saya tadi ambil contoh kan tentang kemampuan siswa nggih. Nah, kemampuan siswa ini kan tidak sama. Pertanyaannya tadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentunya berangkat dari keluarga yang berbeda-beda, dari orang tua yang berbeda-beda. Orang tua itu tidak sama. Ya seperti kita guru juga tidak sama nggih. Kemudian orang tua tidak sama ini mungkin terbentur mungkin dari pendidikan mereka juga. Jadi kadang orang tua ini ada yang menyadari bahwa si anaknya ini belum menguasai pembelajaran, terus kemudian menyadari bahwa anaknya ini belum bisa
naik ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi kita harus memberikan pemahaman kepada wali siswa. Pemahaman ya Bu ya harus diberikan untuk mengetahui sebenarnya kemampuan anak ini tidak bisa kalau kita paksakan karena akan kasihan di kelas berikutnya. Apakah ada ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu? Kalau jadwal tertentu tidak ada. Kami mencari solusi itu pada waktu kita menemukan masalah tersebut. Jadi bersifat kondisional ya Bu Nggih. ya? Kondisional saja. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam mengambil keputusan? Tentunya saya tidak bekerja sendiri, ada Bapak Ibu guru, pastinya kami juga membutuhkan saran, kritik juga dari komite, dari wali murid juga, dan saya juga membutuhkan orang yang mungkin di atas saya nih, dalam hal ini mungkin Bapak Korwil. dari Korwil bisa gitu, dan teman-teman sejawat tentunya dari sekolah-sekolah yang lain. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan yang dilema etika tadi? Pembelajaran tentunya tidak semua apa yang sudah disusun yang dikatakan itu sudah baik, memperbaiki sistem sebelumnya. Kalau saya mikir ya tidak ada gading yang tak retak, artinya tidak ada yang sempurna. Dalam setiap platform yang dibuat oleh pemerintah itu pasti ada kekurangannya. Jadi kalau menurut saya apapun itu kita harus mengambil positifnya saja, yang negatif kita buang mungkin ya Mbak ya. Dan kita ngikut saja apa yang diprogramkan oleh pemerintah, tetapi kita juga harus pandai-pandai memfilter, menerapkan dan istilahnya menyebarkan, mungkin mengetuk tularkan kepada bukan hanya kepada kita yang ada di dalam sekolah, tetapi juga di lingkungan sekolah. Itu saja mungkin. Oh iya. Jadi pembelajaran yang dapat dipetik itu kita itu sebagai rekan, sebagai guru harus saling kolaborasi dengan lingkungan sekitar dan orang tua ya Bu ya. Jadi untuk menimbulkan kesadaran anak terkait pembelajaran yang dialami di sekolah. Karena letak kesalahan itu tidak hanya pada siswa, sebenarnya bisa jadi dari lingkungannya, bisa juga dari teman-temannya yang sedang bermain seperti itu. Percakapannya agak-agak santai dan ringan ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sekarang nervous loh. Tenang Bu, ya tak cut Bu.